selamat siang teman-teman. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Ranti Marie. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Katolik Sanata Dharma. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu perikop yang terdapat dalam Injil Matius yang menjelaskan tentang perumpamaan mengenai pengampunan. Yuk, daripada penasaran, mari simak video saya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, saya akan membacakan salah satu perikop kitab suci, yaitu perumpamaan tentang pengampunan yang terdapat dalam Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, teman-teman, menarik ya tentang perumpamaan tentang pengampunan ini. Di sini dijelaskan ada banyak hal, pesan-pesan penting yang bisa kita petik untuk pengembangan diri kita atas dasar kasih Tuhan. Apakah Yesus pernah menolak orang yang datang kepadanya dengan pertobatan dan iman? Tentu saja tidak. Tidak pernah, betapapun besar dosa yang telah ia lakukan. Itulah jawaban kami. Dan kita mengetahui hal ini karena Alkitab mengatakan demikian. Tetapi berapa kali kita harus mengampuni saudara kita? Yesus mengampuni seseorang yang telah melakukan satu kejahatan yang keji sekali adalah satu hal. Namun kita mengampuni sesama kita yang terus-menerus jatuh ke dalam dosa yang sama merupakan hal yang lain. Petrus yang dilatih di dalam tradisi hukum Taurat, para nabi dan tradisi orang Yahudi, mengetahui bahwa dia harus mengampuni sesamanya. Dia tahu kewajibannya. Tetapi sampai di mana?
batasnya? Apakah sebenarnya ada batasnya? Petrus berpikir bahwa dia harus mengampuni sebanyak 7 kali. Dia berpikir 7 kali saja sudah cukup, dan kemungkinan besar Yesus akan mengatakan, "Ya Petrus, 7 kali sudah cukup." Bukanlah belas kasihan yang tidak terbatas mendorong orang lain hidup dalam dosa. Tidakkah Yesus sependapat dengan Petrus? Cukup adalah cukup. Kisah yang hidup ini diceritakan dengan rincian yang penuh warna dan menonjolkan kekontrasan antara kasih dan belas kasihan Allah yang tidak terbatas dengan perilaku manusia yang tanpa belas kasihan dan berusaha menghakimi atas dasar hukum. Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk memberitahu Petrus tentang besarnya kasih Allah dalam mengampuni manusia yang berdosa. Dosa manusia sedemikian besar sehingga Allah harus mengampuninya dengan tidak terbatas sampai lebih dari 77 kali. Kedalaman belas kasihan Allah tidak dapat diukur, hanya dapat dikira-kira dan secara samar-samar dapat diceritakan melalui kisah seorang pegawai yang berhutang sampai jutaan kepada tuannya. Konsep yang dikemukakan adalah belas kasihan dan keadilan. Meskipun kata keadilan tidak ditemukan di dalam perumpamaan, belas kasihan dan keadilan merupakan konsep Alkitabiah karena berulang kali muncul di dalam Perjanjian Lama, dikembangkan secara khusus oleh pemazmur dan nabi-nabi. Untuk alasan inilah Yesus menceritakan perumpamaan tentang pengampunan. Dia mengajarkan bahwa perilaku yang didasarkan pada belas kasihan bukan hal yang terpisah dari keadilan. Yesus mengajarkan aplikasi dari keduanya, yaitu belas kasihan dan keadilan. Terlalu sering kita merasa keadilan sebagai norma yang harus diterapkan dengan ketat, dan belas kasihan dilihat sebagai suatu hal yang dapat dilakukan sewaktu-waktu. Kita memilih untuk menerapkan belas kasihan sebagai sebuah hak, dan seringkali dianjurkan dilakukan untuk menunjukkan kemurahan. Kita tahu bahwa keadilan dibangun dengan memberikan ruang bagi belas kasihan, namun demikian kita merasa bahwa belas kasihan tidak perlu terlalu sering ditunjukkan. Di dalam masyarakat, kita kadang-kadang menekankan belas kasihan dengan mengorbankan keadilan. Memanjakan kejahatan telah dilakukan dengan sedemikian luas, sehingga hak-hak pelanggar diteliti dengan sangat berhati-hati, sedangkan hak-hak orang yang dilanggar benar-benar diabaikan. Alkitab tidak mengajarkan bahwa belas kasihan menyingkirkan keadilan. Juga tidak mengajarkan bahwa keadilan meniadakan belas kasihan. Namun keduanya merupakan norma yang sama-sama berlaku. Lalu, bagaimana Yesus menunjukkan kepada Petrus bahwa dia harus mengampuni saudaranya tanpa batas? Dia menceritakan kisah seorang yang hutangnya sangat banyak dan yang memohon belas kasihan ketika keadilan dijalankan. Tuannya menghapuskan hutangnya dan menunjukkan belas kasihan yang tidak terbatas. Orang tersebut bebas dan bisa memelihara istri, anak-anak, dan bahkan harta yang dimilikinya. Dia bebas dari hutang. Yesus tidak menceritakan kisah seorang yang berulang kali, hari demi hari, menghadap tuannya untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa yang telah dia lakukan berkali-kali. Tetapi, untuk mengemukakan hutang kita pada Allah, dia mengajarkan kisah seorang yang berhutang kepada tuannya dalam jumlah yang sangat besar. Jadi kesimpulannya adalah bahwa setiap orang yang pernah diampuni harus siap memberikan pengampunan kepada orang lain yang berhutang kepadanya dan harus melakukannya dengan sepenuh hati. Demikian video singkat
mengenai penjelasan saya perumpamaan tentang pengampunan. Saya berharap teman-teman semua, saudara-saudara semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita bisa mengampuni sesama kita tanpa batas. Demikian video saya ucapkan terima kasih. Tara.